Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, balik lagi bersama saya Rifki Rinaldi. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tutorial atau bagaimana belajar Microsoft Word dengan mudah dan cepat. Ini video yang bagian keduanya. Bagi kalian yang belum menonton bagian pertamanya, harap ditonton terlebih dahulu agar kita belajar Microsoft Word-nya secara bertahap. Nah, langkah yang pertama yaitu kita buka dulu Microsoft Word-nya. Nah, langsung saja. Di sini saya menggunakan Microsoft Word versi 2013. Nah, di video kemarin saya sudah menjelaskan fungsi dari fitur-fitur di menu Home. Nah, video kali ini saya akan menjelaskan fungsi dari fitur-fitur yang ada di menu Insert. Nah, langsung saja. Di sini ada fitur yang namanya Cover Page. Nah, kita bisa memilih berbagai macam cover yang telah tersedia. Nah, kita bisa memilih apa saja covernya, misalkan yang ini yang pertama. Nah, maka otomatis akan muncul cover seperti ini. Nah, kita bisa edit tulisannya sesuai keinginan kita, sesuai kebutuhan kita juga. Nah, lanjut lagi ke bagian keduanya supaya mudah. Nah, di sini ada blank page. Nah, ini fungsinya untuk menambah atau memblankkan sebuah page yang tadinya berisi. Nah, misalkan ini halaman yang pertama. Nah, halaman yang pertama, kita klik blank page, maka akan bertambah halaman yang baru dan polos. Halamannya itu polos. Jadi fungsi blank page ini untuk mempoloskan sebuah halaman dengan menambah halaman baru seperti itu. Nah, sama juga halnya dengan page break. Nah, page break ini untuk melewati satu halaman. Misalkan ini ada sebuah tulisan, kita perbesar. Nah, misalkan ini ada sebuah tulisan, lalu kita ingin berpindah ke halaman yang baru. Jadi kita tidak perlu menggunakan enter berkali-kali seperti ini. Nah, tidak perlu menggunakan enter yang berkali-kali seperti ini. Nah, kita cukup menekan page break, maka akan langsung berpindah ke halaman yang baru. Nah, akan melewati halaman polos ini langsung ke halaman baru seperti itu. Nah, kita pindah ke sini lagi. Nah, di sini ada fitur yang namanya tabel. Nah, di sini digunakan untuk membuat sebuah tabel. Nah, misalkan kita membuat 4x4. Nah, ini fungsinya untuk membuat tabel seperti itu. Kita bisa edit sesuai keinginan kita dan sesuai kebutuhan kita. Nah, kita pilihkan misalkan ini nomor, ini apa, di sini apa. Nah, di sini nomor, ini nomor 2, 1, nomor 2, lalu di sini nomor 3, dan begitu seterusnya. Nah, cukup menambahkan ini nih, akan otomatis bertambah tabelnya. Atau kita juga bisa menambah sisi kiri atau sisi kanannya dengan letakkan di sini. Nah, letakkan di sini sampai ada tanda plus seperti ini, maka kita klik, maka akan bertambah ke kanan atau ke kiri. Nah, seperti itu. Kita balikkan lagi. Nah, seperti itu. Ya, kita lanjut saja. Oh ya, apabila kita ingin menghapusnya, kita blok, lalu kita backspace. Nah, backspace, lalu pilih yang ini, shift cell lift, maka akan terhapus seperti itu. Kita lanjut lagi ke menu insert. Nah, di sini ada halaman atau fitur picture atau gambar. Nah, kita bisa menambahkan gambar kepada dokumen ini dengan cara menekan ini fitur,
Nah, misalkan kita tambahkan gambar yang ini saja, lalu tekan insert. Nah, maka otomatis gambar akan muncul di halaman. Nah, kita pencet, kita klik, maka otomatis menu di sini akan berpindah ke menu format. Nah, kita bisa mengeditnya, fotonya ingin seperti apa, kan seperti ini. Nah, banyak sekali fitur-fiturnya. Nah, kita lanjut lagi. Di sini ada online picture. Nah, kalau tadi kita mengambil gambarnya langsung dari dokumen yang ada di laptop kita, yang ada di komputer kita. Nah, kalau di sini online picture, kita bisa mengambil atau mendownload gambar di internet. Yang terpenting kita harus koneksi dengan internet seperti itu. Kita klik. Nah, di sini mungkin seperti itu, maka langsung ke Google Chrome atau aplikasi lain selain Google Chrome seperti Mozilla, kita bisa menggunakannya. Nah, kita lanjut lagi. Di sini kita ada fitur yang fungsinya untuk membuat sebuah bentuk. Nah, di sini ada namanya itu shapes. Nah, di sini banyak sekali berbagai macam bentuk, mau anak panah, muka, bulat, ataupun apa saja. Di sini banyak sekali, kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, misalkan ini muka saja. Nah, kita tekan, tahan, lalu sesuaikan dengan ukuran yang kita inginkan. Nah, setelah itu lepas lagi seperti itu. Kita bisa beri warna, misalkan ini pilih shape fill. Nah, kita bisa beri warna, misalkan warna orange. Nah, ini shape outline-nya, ini untuk luarnya, daerah luarnya, garis luar. Nah, kita bisa warna biru. Nah, maka garis luarnya akan berwarna biru. Nah, ini untuk efeknya. Ini seperti ini, banyak sekali. Ini bershadow, banyak sekali. Nah, apabila kita ingin menambahkan lagi berbagai bentuknya, kita bisa pilih lagi seperti itu. Apabila kita ingin menambahkan tulisan, kita bisa klik draw text box, lalu klik di sini. Nah, bisa langsung mengetik, lalu kita beri warna bisa. Nah, ataupun yang sudah disediakan formatnya seperti ini. Nah, seperti itu. Apabila kita ingin menghapusnya, kita pencet backspace saja, hapus. Nah, klik lalu hapus. Nah, maka akan terhapus. Oke, lanjut lagi. Di sini ada fitur Smart Art. Nah, Smart Art ini gunanya untuk membuat sebuah tabel ataupun peta konsep atau konsepan. Di sini banyak sekali macamnya, kita pilih yang ini. Nah, oke, klik oke. Nah, maka akan muncul seperti ini, langsung formatnya seperti ini. Jadi kita tidak usah atau tidak perlu mengedit dari awal. Nah, karena di sini sudah disediakan. Nah, kita bisa mengecilkan atau memperbesar atau memperlebar. Kita klik yang ini, ingin memperpanjang ataupun memperbesar, kita klik di sampingnya seperti ini dengan cara menekannya gitu, ditahan sebentar. Kita bisa tambahkan teks, misalkan teks 1. Nah, di sini 2, sini 3. Nah, kita bisa beri warna, bisa diberi warna. Di sini sudah disediakan sama seperti tadi, kita bisa beri warna sesuai keinginan kita.
ataupun yang sudah disediakan. Di sini ada format, di sini ada desain. Nah, di sini ada menu desain. Jadi di sini sudah disediakan format warnanya. Nah, kita pilih change color. Nah, di sini sudah disediakan warnanya yang sudah disediakan. Jadi tidak perlu kita mewarnai, diberi warna satu persatu, ataupun itu terserah kita gitu. Apabila ingin praktis, kita bisa menggunakan fitur yang ini, change color. Kita pilih yang ini saja. Nah, teks ini bisa kita tambahkan. Nah, lalu kita lanjut lagi. Di sini ada fitur chart. Nah, di sini ini gunanya atau fungsinya untuk membuat sebuah diagram. Nah, entah itu diagram garis, diagram bulat, diagram Venn, ataupun diagram yang lainnya. Nah, ini diagram batang misalkan. Kita ingin yang ini saja. Oke. Tunggu sebentar. Nah, maka akan muncul diagram yang kita pilih tadi. Nah, di sini ada kategorinya. Ini kategori 1, tabel yang ini. Seriesnya series 1 tuh yang biru, karena di sini ada keterangan series 1 itu warna biru. Ini series 2 warna coklat atau orange. Lalu series 3 warna abu. Seperti itu. Nah, di sini keterangan angkanya. Yang biru ini seri 1 4,3, yang ini yang berwarna coklat atau orange 2,4. Nah, sesuai. Nah, di sini ada keterangan datanya seperti itu. Kita X saja. Nah, ini juga sama, kita bisa memperbesar ataupun memperkecilnya. Nah, kita klik ini, kita sesuaikan. Nah, seperti itu. Dari sini bisa dimengerti. Semoga ini kita belajar tentang basic-basicnya saja atau pengenalannya saja. Untuk yang lebih lanjutnya kita nanti saya buatkan di video selanjutnya. Nah, di sini ada screenshot. Nah, screenshot ini gunanya kita untuk bisa mengambil gambar yang ada di luar aplikasi Microsoft Word. Misalkan kita pencet screenshot, lalu pencet screen clipping. Nah, nanti akan seperti ini. Lalu pilih gambar yang akan kita ambil. Nah, misalkan kita ingin mengambil sedikit saja. Nah, ini. Jadi kita bisa mengambil gambar yang ada di luar Microsoft Word. Nah, di belakang Microsoft Word. Nah, kita bisa ambil seperti ini. Nah, maka akan muncul gambar yang tadi kita ambil. Kita sesuaikan, kita samakan. Nah, sama saja ada menu formatnya di sini. Ini untuk mengatur letaknya. Ini untuk rotasinya. Ini seperti apa? Ini untuk fotonya ingin seperti apa, ingin bulat ataupun miring, banyak sekali. Nah, kita pilih salah satu aja. Nah, seperti ini. Oke, lanjut lagi. Nah, ini apps for Office. Nah, ini saya jarang menggunakannya, jadi saya tidak akan menjelaskan fitur yang ini. Lalu ini juga, ini sama seperti online picture. Jadi di sini kita bisa menggunakan fitur ini untuk mengambil video secara online. Seperti itu. Yang terpenting kita harus koneksi dengan internet. Nah, ini hyperlink. Ini bookmark. Ini cross reference. Nah, yang tidak saya jelaskan itu karena saya jarang menggunakan fitur-fitur yang ini.
Nah, ini komen. Ini gunanya untuk mengomentari sebuah kata ataupun kalimat yang ada di teks. Misalkan kita ulangi lagi, misalkan kita tuliskan sama saya saja, nah misalkan kita ingin mengomentari kata Rinaldinya, nah kita blok ataupun di sini saja cukup. Nah, lalu klik komen. Nah, otomatis di sini akan misalkan komen ini nama panjang. Nah, kita klik yang lain. Jadi ketika kita klik yang ini, nama panjangnya, komennya, maka akan tertuju langsung ke kata yang di komennya, seperti itu. Ini bebas, kita mau mengomentari apa saja yang kita inginkan, seperti itu. Kita kembalikan lagi. Apabila kita ingin menghapus komen ini, maka tinggal kita hapus saja, seperti itu. Kita kembalikan lagi. Lalu di sini ada fungsi header. Nah, ini untuk membuat teks di atas, atau header namanya juga. Jadi kita bisa membuat teks di atas margin, jadi seperti itu. Kita pilih yang ini saja yang agak jelas. Nah, jadi headernya tuh di atas teks. Jadi kita kan batasan membuat teks itu sampai sini. Nah, kita bisa menulis dengan kalimat apa saja yang kita inginkan. Misalkan nah, kita klik di mana saja, klik 2 kali. Nah, maka di sini akan memburam seperti itu. Warnanya tidak terlalu jelas. Lanjut lagi. Nah, di sini ini ada kebalikannya, yaitu footer. Jadi yang tadi di atasnya, ini di bawah. Nah, kita pilih yang jelas. Nah, ini. Nah, ini sudah langsung otomatis yang tulis kita di atas, tertulis di sini, ataupun kita bisa merubahnya seperti itu. Part 1. Nah, ini part 2, ini part 1, bisa merubahnya, atau kita samakan lagi. Microsoft Word part 2. Nah, seperti itu. Lalu lanjut lagi. Di sini ada page number. Nah, ini untuk fungsinya untuk memberi nomor pada halaman, seperti itu. Nah, kita bisa menempatkan nomornya ingin di atas kita pilih top of page, ataupun di bawah, ataupun di marginnya, atau di pojok banget, jadi di pojok sekali. Nah, biasanya saya menggunakannya untuk menggunakan atau memberi nomornya di bawah. Nah, sebelah sini misalkan line number 3. Nah, yang di sebelah pojok kanan bawah. Nah, nomor 1. Nah, jadi dari halaman pertama, nah ini cover, kita perkecil agar lebih jelas. Nah, kan ini cover. Jadi dimulainya di halaman yang kedua. Untuk halaman ini akan dimulai dari nomor
1. Lalu akan otomatis di halaman yang keduanya akan diberi nomor 2. Langsung seterusnya sampai halaman terakhir. Nah, ini halaman terakhirnya di halaman 3, maka nomornya akan berhenti di nomor 3 seperti itu. Kita lanjut lagi, mungkin sampai di sini bisa dipahami, ataupun apabila kurang dipahami bisa tulis di komentar, ataupun bisa video ini di skip saja seperti itu. Nah, di sini ada fitur text box. Nah, ini kita bisa membuat teks di dalam boxnya. Misalkan kita buat teksnya yang ini saja, yang simple. Nah, di sini akan muncul. Kita bisa pindahkan, rapihkan. Nah, di sini saja. Nah, di sini sudah ada tulisannya, kita hapus saja apabila kita ingin menggantinya. Misalkan ataupun tulisan yang lain kita bisa tambahkan. Jadi di dalam box ini kita bisa menulis teks apa saja. Nah, di sini juga ada fiturnya apabila kita ingin mengedit boxnya, ingin diberi warna. Nah, di sini juga setelah disediakan berbagai macam formatnya, ingin seperti ini misalkan warna hitam ataupun warna yang lain, kita bisa pilih save fill. Nah, merah misalkan seperti itu, dan masih banyak lagi fitur yang lainnya. Kita bisa improve ataupun mencoba sendiri fitur-fitur yang ada di menu format. Nah, kita bisa berkreasi sesuai dengan keinginan kita. Nah, lanjut lagi ke menu insert. Nah, di sini ada quick part. Nah, di sini saya kurang mengerti untuk fitur yang ini, mungkin tidak akan saya jelaskan. Lalu di sini ada fitur word art. Nah, ini sama untuk mengedit sebuah teks. Misalkan kita buat dulu teksnya. Nah, blog, lalu kita pilih word art. Nah, misalkan yang ini. Nah, maka teks akan berubah sesuai dengan pilihan kita di fitur word art. Nah, apabila kita ingin merubahnya lagi, kita blok lagi, lalu pilih lagi, pilih yang ini. Nah, maka akan muncul lagi teks baru, dan ini kita bisa menghapusnya seperti itu. Nah, yuk lanjut lagi. Di sini ada fitur signature line. Nah, ini gunanya untuk membuat sebuah tanda tangan seperti itu. Oke, mungkin tidak akan saya jelaskan lebih lanjut karena saya juga jarang menggunakan fitur yang ini. Di sini ada fitur date and time. Nah, di sini ini gunanya atau fungsinya untuk memberi tanggal pengeditan atau tanggal pengeditan dokumen. Nah, misalkan sekarang hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020. Nah, misalkan seperti ini. Kita sesuaikan formatnya sesuai dengan keinginan kita. Misalkan ingin seperti ini. Di sini banyak sekali pilihannya beserta jamnya. Di sini ada. Nah, kita pilih yang ini saja yang agak panjang. Klik OK. Nah, maka otomatis akan muncul hari dan juga tanggal pengeditan dokumen seperti itu. Misalkan kan hari ini hari Jumat misalkan. Nah, maka di sini akan langsung secara otomatis menyiapkan
format hari yang sekarang gitu, hari pengeditan dokumen. Misalkan kita ngeditnya hari Sabtu, maka di sini juga akan berganti menjadi hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020. Nah, misalkan seperti itu. Tinggal klik OK saja ya. Nah, lalu lanjut lagi, di sini ada fitur objek. Nah, objek di sini saya juga kurang mengerti, mungkin tidak akan saya jelaskan lebih lanjut lagi. Cancel saja. Kita hapus. Nah, lanjut lagi, di sini ada dua fitur terakhir. Nah, ini namanya equation. Ini gunanya, fungsinya untuk memberi rumus ataupun matematika seperti itu. Nah, misalkan kita klik salah satunya, nah maka otomatis akan muncul teks yang mungkin susah apabila kita dibuat secara manual. Jadi di sini sudah disiapkan format rumusnya. Nah, seperti itu format pembelajaran matematika. Nah, kita pindahkan ke tengah. Nah, jadi apabila kita susah secara manual membuatnya, di sini sudah disiapkan formatnya. Nah, di sini ada trigonometri, Pitagoras. Ini ada rumus lingkaran, binomial, dan masih banyak lagi. Nah, lanjut lagi, di sini ada fitur simbol. Nah, ini gunanya untuk kita membuat ataupun memberi simbol. Nah, di sini sudah disiapkan berbagai macam simbol yang telah disiapkan oleh Microsoft Word. Nah, entah itu pangkat ataupun berbagai macam tulisan. Nah, misalkan Arab di sini sudah ada, ataupun simbol apa saja yang kita butuhkan, kita bisa cari simbolnya, banyak sekali. Nah, misalkan kita pilih simbol dan atau yang tidak ada di keyboard. Nah, misalkan A seperti ini ya, A dengan halis di atasnya, seperti halis di atasnya. Nah, kita pilih, klik insert. Nah, maka akan otomatis di sini ada. Lalu maka akan muncul juga di dokumen yang kita pilih. Misalkan kita ingin meletakkannya di setelah 2020. Nah, kita letakkan dulu, klik dulu di sini. Lalu kita pilih huruf A yang ada titik 2 ini, misalkan klik insert. Nah, maka di sini akan muncul A dengan titik 2 di atasnya. Nah, di sini juga akan muncul supaya memudahkan simbol-simbol apa saja yang terakhir kita gunakan. Nah, kalau kita ingin keluar, close saja. Nah, ini sama saja, apabila kita ingin menghapusnya, kita klik backspace saja pada keyboard. Nah, seperti itu ya, mungkin seperti itu untuk belajar Microsoft Word bagian kedua. Untuk bagian ketiganya saya akan menjelaskan fitur-fitur atau ya fitur-fitur dengan fungsinya yang ada di menu desain. Mungkin sekian saja dari saya. Jangan lupa like and subscribe bagi yang baru bergabung, dan share video ini apabila bermanfaat bagi kalian semua ataupun teman-teman kalian yang belum mengerti tentang Microsoft Word. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam bertutur kata ataupun perilaku yang saya lakukan selama video berlangsung. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.